Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, bahkan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada sholat subuh pagi ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, pada pagi ini kajian kita tujuannya adalah untuk memantapkan amaliyah-amaliyah kita, terutama adalah sholat sunnah. Bagi yang sudah menjalankan, ini adalah untuk memantapkan sehingga tahu dasarnya, tahu dalilnya, sehingga menjalankannya lebih mantap. Yang belum menjalankan supaya lebih mantap lagi untuk mau menjalankannya. Maka pada pagi ini saya selingi biasanya kitab Riyadhus Shalihin. Untuk pagi ini saya selingi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jamaah sekalian, maka kita kaji babnya pagi ini adalah bab sholatit tatawwu'i, yaitu bab sholat tatawwu'. Bab itu bahasa Arab jamaah sekalian ya. Babun artinya adalah pintu. Pintu itu artinya adalah tempat untuk masuk dan keluar. Maka kalau babu sholatit tatawwu'i artinya adalah memasuki pembicaraan tentang sholat tatawwu', begitu maksudnya ya. Sehingga menjadi bahasa Indonesia bab ya. Sehingga kalau ngarang buku mesti bab 1, bab 2 dan seterusnya. Sebetulnya artinya adalah pintu ya, tempat keluar dan masuk. Babu sholatit tatawwu'i artinya bab sholat tatawwu' atau sholat sunnah atau sholat nawafil, sholat nafilah. Kita mulai hadis yang pertama. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghairu dzalik faqultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, rawahu Muslim. Kita terjemahkan dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Jadi Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, mintalah kepadaku, maksudnya begitu ya. Fakultu, maka aku menjawab, kata Rabi'ah bin Malik al-Aslami, fakultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu supaya aku dapat menemanimu di surga.
Jadi permintaannya nggak tanggung-tanggung ya. Mintanya adalah aku meminta kepadamu supaya aku menemanimu di surga. Faqala, maka Nabi bersabda, awal ghairu dzalik, atau kamu minta selain itu, atau kamu minta selain itu. Faqultu, maka aku menjawab, kata Rabi'ah bin Malik al-Aslami, huwa dzaka, itu saja wahai Rasul. Jadi disuruh minta yang lain selain menemani Nabi di surga, dia mengatakan huwa dzaka, itu saja. Qala, maka Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau demikian, tolonglah aku agar dirimu, atas dirimu, supaya memperbanyak sujud. Jadi kalau ingin menemani Nabi di surga, perbanyaklah sujud. Jamaah kaum muslimin, Al-Musannif atau pengarang daripada kitab ini menggiring kepada pembaca, memberikan kepada pemahaman bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Kenapa demikian? Kalau sholat wajib sudah merupakan keniscayaan, dan tidak mungkin sujud itu di luar sholat. Jadi memperbanyak sujud, moro-moro sujud, gak mungkin ya. Maka yang dimaksud ini si pengarang kitab maksudnya memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya ada orang itu langsung sujud, ada, tapi itu hanya sujud syukur. Tapi kalau memperbanyak sujud itu adalah sholat sunnah. Kita lanjutkan langsung memasuki tentang sholat sunnah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at, raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da maghribi fi baitihi, wa raka'ataini ba'da isya'i fi baitihi, wa raka'ataini qabla subhi, muttafaqun alaih. Ini adalah sholat rawatib jamaah kaum muslimin ya. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib, baik itu sesudahnya maupun sebelumnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini dhamirnya huma jamaah sekalian, padahal ini riwayat dari Ibnu Umar. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Huma, kok tidak hu? Kenapa? Karena di sini ada dua orang sebetulnya, yaitu ada Abdullah, kemudian ada Umar ibnul Khattab. Jadi maksudnya adalah Ibnu Umar itu artinya Abdullah, putra daripada Umar ibnul Khattab. Maka kemudian dhamirnya bentuk dua, radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal. Hafadho itu hafal ya, menghafal. Menjadi bahasa Jawa, hafadho, menghafal menjadi hafal. Termasuk ridho menjadi rela, ridho menjadi lilo. Jadi kalau do dan do menjadi l untuk bahasa Jawa pada saat itu. Aku menjaga atau aku menghafal dari Nabi 10 rakaat, 10 rakaat. Raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'da. Jadi yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'da maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, fi baitihi, di rumahnya. Jadi Nabi sholat ba'diyah maghrib itu adalah di rumahnya. Wa raka'ataini ba'da isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat
sesudah Isya 2 rakaat, sesudah Isya fi baitihi di rumahnya, wa raka'ataini qabla subhi dan 2 rakaat sebelum subuh. Pas ini adalah 10 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tadi ada lafaz fi baitihi itu di 2 tempat, yaitu sholat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah Isya fi baitihi. Artinya apa jamaah sekalian? Nabi itu sholat ba'diyah maghrib sama ba'diyah Isya itu pulang, tidak dilaksanakan di masjid. Dan kita maklum, Nabi kan rumahnya mepet dengan masjid, maka ini bukan merupakan keharusan. Kalau rumah kita itu dekat dengan masjid, ya memang begitu sebaiknya. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, ya tidak apa-apa di masjid. Apalagi memang setelah maghrib ada acara di maghrib sampai Isya, ada kajian misalnya. Nah kalau pulang dulu ya, kecuali rumahnya sebelah ya, nanti habis sholat ba'diyah maghrib kembali ke masjid. Kenapa jamaah sekalian kok sholatnya di rumah? Rahasianya adalah supaya rumahnya ditempati sholat. Jadi perintahnya nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu itu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Janganlah rumahmu itu kamu jadikan seperti kuburan. Artinya tidak pernah untuk dijadikan tempat sholat, juga tidak pernah dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran. Maka ini merupakan satu kebijaksanaan jamaah sekalian. Kalau kita ini mau meniru Nabi sholatnya di rumah, ya melihat kondisi, jadi tidak merupakan suatu keharusan. Wa fi riwayatin lahuma, maksudnya dan dari riwayat lahuma, dari keduanya itu adalah muttafaqun alaihi. Maksudnya diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah sholat Jumat di rumahnya. Demikian juga sholat ba'diyah Jumat itu juga pulang, kemudian sholat ba'diyahnya di rumah. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Dan diriwayatkan oleh Muslim, kana idza tala'al fajru, artinya Rasulullah adalah gitu ya, apabila terbit fajar, la yusalli, tidaklah sholat, illa rak'ataini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang ringan. Artinya jamaah sekalian, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sholatnya ringan. Artinya ringan itu bacaannya yang pendek, juga tidak terlalu lama. Jadi sholatnya adalah 2 rakaat yang ringan. Nanti berikutnya kita akan mendapatkan keterangan dalam hadis apa yang dibaca, gitu ya. Jamaah sekalian, ini dari Ibnu Umar kita mendapatkan pelajaran sholat rawatib itu jumlahnya berapa tadi? 10. Sholat rawatib itu 10. Nah coba sekarang kita lanjutkan. Sholat rawatib itu ternyata tidak hanya 10. Nanti ada kemungkinan yang lain, cuma nanti kita akan mendapatkan kriteria. Ada yang ijma' ulama itu yang muakkad, yang sangat dianjurkan, dan ada yang ghairu muakkad, yang tidak terlalu
tidak dianjurkan. Begitu ya. Bahkan ada yang dilarang, yang nanti dalam hadis tidak disebut sama sekali, itu dilarang. Dilarang sholat gitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah, rawahul Bukhari. Aisyah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri. Aisyah mengatakan Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, tadi kalau dari Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian dari Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan arba'an qabla zuhri. Sholatnya 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat. Nabi juga tidak pernah meninggalkan rak'ataini qabla al-ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Jamaah muslimin, dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinannya bahwa sebetulnya Nabi itu sholatnya adalah 4 rakaat. Akan tetapi yang diketahui Ibnu Umar itu adalah 2 rakaat. Ada 2 kemungkinan juga. Sholatnya Nabi itu adalah 4 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Ibnu Umar tahunya adalah yang 2 rakaat. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi itu sholatnya 4 rakaat, akan tetapi tidak ada salam di tengah-tengahnya. Jadi 4 rakaat menjadi 1 salam. Itu kemungkinan yang kedua. Jadi kalau yang diketahui Aisyah, yang diketahui istri daripada Rasulullah, sholat qobliyah zuhurnya Nabi itu adalah 4 rakaat. Maka kemudian jamaah muslimin, para ulama itu menjelaskan sholat qobliyah dan ba'diyah itu yang muakkad jumlahnya adalah 10 atau 12. Jadi yang paling dikuatkan sholat rawatib itu yang sangat dianjurkan adalah yang jumlahnya 12 rakaat, yaitu berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang jumlahnya 12. Coba jamaah sekalian, untuk menguatkan yang 2 rakaat sebelum subuh. Wa anha, artinya hadis sebelumnya adalah dari Aisyah. Berarti kalau wa anha artinya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asadda ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri, rak'atal fajri, bacanya rak'atal fajri, artinya 2 rakaat sholat fajar. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata bahwa Nabi itu tidak sesemangat untuk menjalankan sholat nawafil, yaitu sholat sunnah, itu asadda ta'ahudan, itu artinya yang kesemangatannya itu lebih ya, minhu ala rak'atainil fajri, yaitu tidak seperti semangatnya sholat 2 rakaat fajar. Karena jamaah muslimin diriwayatkan bahwa Nabi meskipun dalam safar, meskipun dalam perjalanan, dia tidak pernah
meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu meskipun safar. Sedangkan yang lain dalam safar, sholat wajibnya saja dikosor, dijamak dan dikosor, maka tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Masuk sholat maghrib sama isya atau zuhur sama asar dilaksanakan di waktu zuhur, qobliyahnya apa? Kan ada sholat asarnya, kan begitu ya. Maka kalau sudah dikosor, dijamak, tidak ada sholat rawatib. Sedangkan Nabi dalam perjalanan beliau tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Wali Muslimin, dan diriwayatkan dari Muslim, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jamaah kaum muslimin, hati-hati kalau menyebutkan sholat fajar. Sholat fajar itu ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Kalau dalam Al-Quran, sholat fajar itu sholat subuh. Wa minal laili fatahajjad aqimis sholata lidulubil fajr lidulubis syamsi aqimis sholata lidulubis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat fajar di dalam ayat ini adalah sholat subuh. Sedangkan di dalam hadis, sholat fajar yang kita pahami di sini tadi adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu disebut sholat fajar. Nanti kita akan ketahui juga dalam hadis, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Nanti tergantung konteksnya, begitu ya. Jadi kalau riwayat Muslim ini raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya ini adalah sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kita lanjutkan dari Ummi Habibah. Ini yang akan memantapkan jumlahnya 12 rakaat. Wa an Ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'atan fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawu'an dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dia berkata, ini adalah istri Rasulullah Ummu Habibah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, tunya itu artinya saya mendengar, begitu ya. Ini adalah fi'il madhi, dhamirnya ini adalah dhamir muttasil. Sami'tu artinya saya telah mendengar. Rasulullah, tidak rasulu, tidak rasuli. Kenapa? Ini karena maf'ul bi. Jadi Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yakul, sedang bersabda. Man sholla, barang siapa yang sholat, ithnatai asyrata raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, fi yaumihi wa lailatihi, dalam 1 hari 1 malam, bunya lahu bihinna, maka tidak dibangunkan lahu untuknya bihinna dengan 12 rakaat itu baitun fil jannah,
rumah di surga. Jamaah sekalian, dari istri Rasulullah yang lain yang bernama Ummu Habibah, jumlah sholat rawatibnya Nabi itu adalah berapa? 12 rakaat. Tadi dari istri yang lain yaitu Aisyah, jumlahnya juga 12 rakaat. Dari Ibnu Umar 10 rakaat. Nah, apa istimewanya yang 12 rakaat? Bunyalah baitun fil jannah. Keistimewaannya 12 rakaat itu adalah bunia, artinya dibangun. Ini adalah fiilnya madi, fiilnya majhul. Majhul itu artinya adalah pasif, ya, dibangun, begitu ya. Dibangun lalu untuknya bihinna dengan 12 rakaat itu baitun fil jannah, rumah di surga. Rawahu Muslim. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau kita ini menginginkan dibangunkan rumah di surga, maka sholat rawatibnya adalah 12 rakaat. Bagi yang sudah melakukannya, kita akan lebih mantap karena tahu dasar-dasar daripada amaliyah kita. Jadi hadis-hadis ini adalah merupakan dasar daripada amaliyah kita yang berupa sholat rawatib, yaitu jumlahnya 12 rakaat. Walid Tirmidzi nahwuhu wa zada, dan diriwayatkan dari At-Tirmidzi nahwuhu, artinya apa? Hadis yang semisal, yaitu hadis yang sama dari Ummu Habibah. Wazada, akan tetapi ada tambahan, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Ini tidak ada tambahan fi baiti, tidak ada tambahan di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jamaah sekalian, apa lafadznya tadi? Sholatil fajri. Nah, raka'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, sholat fajar di sini apa? Sholat subuh. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Tapi kalau dalam hadis, sholat fajar itu kadang diartikan sholat subuh, tapi yang banyak diartikan sholat sebelum subuh. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Buktinya apa? Wa raka'ataini qabla sholatil fajri. Sholat rawatib itu adalah dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Berarti sholat fajar adalah sholat subuh. Maka jamaah kaum muslimin, saya sering ditanya oleh jamaah, Ustaz, sholat fajar itu sebetulnya sholat tersendiri apa sholat qobliyah subuh? Maka kita jawab sesuai dengan hadis-hadis ini. Berarti sholat fajar itu adalah apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau bahkan sholat fajar itu adalah sholat subuh. Jadi bukan sholat tersendiri, sholat fajar. Di rumah sholat fajar, di masjid kemudian sholat qobliyah subuh. Lah ini ambigu. Ini adalah ambigu, mengartikan sholat fajar adalah sholat yang tersendiri, bukan sholat subuh, bukan sholat qobliyah subuh. Nah, sedangkan dalam hadis tidak ada, sholat fajar itu adalah sholat yang tersendiri. Jadi sholat fajar itu ya sholat subuh atau sholat 2 rakaat
rakaat sebelum subuh. Jadi memang ada jamaah itu yang menjalani seperti itu. Jadi sudah masuk subuh, kemudian sholat fajar di rumah, kemudian ke masjid sholat qobliyah subuh, gitu ya. Sholat iftitah dulu baru qobliyah subuh. Jamaah sekalian, kita lanjutkan dulu. Walil khamsati anha, artinya dari 5 ahli hadis. Anha artinya dari Ummu Habibah, ya. Man hafadhu ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar. Ini adalah di jamaah kaum muslimin sesudah zuhurnya 4 rakaat. Ya. Artinya walil khamsati, artinya dari 5 ahli hadis. 5 ahli hadis itu adalah 7 ahli hadis selain Bukhari dan Muslim. Berarti siapa? Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu adalah 5 ahli hadis. Dari Ummu Habibah, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, harramahullahu ta'ala 'alan nar, maka diharamkan dia oleh Allah atas neraka. Jadi jamaah muslimin, kalau ingin dibangunkan rumah di surga, sholat rawatibnya 12 rakaat. Tapi kalau ingin dibebaskan dari api neraka, berarti berapa? 14 rakaat. Kok 14? Sesudah zuhurnya juga 4. Ya. Sesudah zuhurnya juga 4. Jadi kalau ada orang sholat sesudah zuhur itu 2 rakaat 2 kali, jangan dipertanyakan, jangan disalahkan. Kenapa? Ini ada dasarnya, yaitu dari 5 ahli hadis. Jadi 7 ahli hadis selain Bukhari dan Muslim. Jadi 14 rakaat sesudah zuhurnya 4 rakaat. Ini kalau menginginkan apa? Diharamkan oleh Allah api neraka. Kita sampai nanti apa yang dibaca sama kaum muslimin, ya. Tapi itu bukan merupakan keharusan, ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Jamaah muslimin, ini ada lagi, ya. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berarti berapa jumlahnya? 18. Tadi sudah 14 ditambah 4 sebelum asar, ya. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi wa hasanahu. Dari Abu Dawud, dari Ahmad, Tirmidzi, tapi menghasankan hadis ini. Hadisnya hasan. Hasan itu artinya apa? Derajatnya sedikit di bawah sahih, tapi makbul. Artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah karena tingkatnya hanya hasan, bukan dhaif, apalagi maudhu, bukan, tapi hasan. Hasan itu memang di antara salah satu perawinya itu ada yang lemah, misalnya tentang kedobitannya, hafalannya yang tidak kuat, tapi dikuatkan oleh perawi yang lain, ada syawahid, ada saksi-saksi yang lain, maka meningkat yang dhaif tadi menjadi hasan.
Maka jamaah kaum muslimin, ulama tidak mengkategorikan sholat 4 rakaat sebelum asar itu muakkad. Jadi apa? Tidak terlalu dianjurkan. Yang muakkad itu adalah yang sebelum dan sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, kemudian sebelum subuh, itu yang muakkad. Maka ini oleh ulama digolongkan tidak muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Thumma qala fi thalithati liman syaa karayata ayyattakhidha an-nasu sunnatan, rawahul Bukhari. Ini menunjukkan juga tidak terlalu dianjurkan. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib." Kemudian Rasulullah bersabda ketiga kalinya, "Liman syaa," bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Ada lanjutannya, "Karayata ayyattakhidhahan nasu sunnatan." Ya. Dikhawatirkan atau karohiyah itu tidak disuka kalau manusia itu menjadikan 2 rakaat sebelum maghrib itu menjadi tradisi atau menjadi sunnah. Di sini dikatakan ayyattakhidhahan nasu sunnatan. Jadi tidak disuka apabila 2 rakaat sebelum maghrib itu dijadikan tradisi, dijadikan sunnah, rawahul Bukhari. Jadi jamaah kaum muslimin, sholat qobliyah sebelum maghrib itu boleh. Ya, yaitu dari hadis ini, liman syaa, bagi siapa yang mau. Digantungkan kepada kalau mau. Artinya Nabi tidak terlalu menganjurkan. Kenapa demikian jamaah kaum muslimin? Coba ketika maghrib habis azan, panjenengan datang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, panjenengan masih berdiri lagi sholat qobliyah maghrib, sholatnya rada suwe bisa. Apa yang menjadi kejelekan? Nanti sholat maghribnya itu tidak fi awali waktiha, sholat maghribnya mundur. Sedangkan sholat di awal waktu itu adalah afdol. Maka tidak terlalu dianjurkan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat sebelum maghrib, itu digolongkan ghairu muakkad oleh para ulama. Apakah dilarang? Tidak. Berarti apa? Lihat kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan, ya sholat qobliyah. Kalau tidak usah. Lebih baik mana ketika ada kesempatan qobliyah apa tahiyatul masjid saja, karena itu jelas perintahnya, kan begitu ya. Sedangkan qobliyah maghrib di sini dikatakan tidak disuka kalau dijadikan oleh manusia sunnatan, sebagai tradisi atau sebagai sunnah. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban anna nabiyya shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Ini dari Ibnu Hibban ya, bahwa Nabi juga sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Wali Muslimin an Anas, ini dari Anas ya. Dia berkata, "Kunna nusolli rak'atani ba'da ghurubis syamsi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna wa lam yanhana." Jadi dari Anas, dia mengatakan, kami sholat 2 rakaat sesudah ghurubis syamsi.
sesudah matahari tenggelam. Artinya apa? Sebelum sholat maghrib dia sholat 2 rakaat. Dan Nabi pada saat itu yarona, melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana. Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak memerintahkan. Ya, di sini walam ya'murna, Nabi tidak memerintahkan kepada kami, walam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Jadi artinya apa ini? Takrir, Nabi tidak melarang. Ada orang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka kemudian ini digolongkan yang ghairu muakkad atau tidak terlalu dianjurkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla sholati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab, muttafaqun alaihi. Aisyah mengatakan Nabi sangat meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sehingga aku menduga, kata Aisyah, apakah Nabi tidak membaca Al-Fatihah? Artinya saking cepatnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi sholat cepat itu ternyata ada dalilnya. Sholat cepat itu ada dalilnya ini. Jadi Nabi sholatnya itu cepat, yang 2 rakaat sebelum subuh, sehingga Aisyah menduga apakah Nabi baca Fatihah atau tidak. Tapi nggak mungkin tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat orang itu, tidak dianggap sholat orang itu yang tidak membaca Al-Fatihah. Mesti Nabi baca. Tapi jangan membayangkan sholat cepatnya Nabi kayak apa. Karena apa? Nabi itu kalau sholat kan lama. Rukuknya itu lamanya sama dengan berdirinya. Sujudnya lamanya sama dengan berdirinya. Coba. Kemudian lambatnya kayak apa? Ya jangan dibayangkan seperti cepatnya sholat kita. Kalau cepat seperti apa? Jangan dibayangkan cepatnya sholat kita. Ada yang 7 menit 23 rakaat. Ya nggak mungkin kan begitu ya. Mosok 7 menit 23 rakaat. Ini saudara kita yang tarawih ada itu yang viral gitu ya. Kemudian apa yang dibaca? Ini dari Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri. Ini salat fajar, ini adalah salat qabliyah subuh di sini ya. Nabi membaca dalam 2 rakaat salat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi yang dibaca dalam qabliyah subuh oleh Nabi setelah Fatihah itu adalah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Sampai di sini jamaah muslimin, kita simpulkan dalam hadis yang sudah kita baca semuanya tadi, yang tidak disebutkan itu sholat apa? Yang rawatib. Sesudah subuh dan sesudah asar. Berarti apa? Tidak ada sholat rawatib sesudah subuh. Tidak ada sholat rawatib sesudah asar. Sekarang saya tanya, bolehkah sholat sesudah subuh? Bolehkah sholat sesudah asar? Seperti ini. Kalau ada sebab, boleh. Tapi sholatnya bukan sholat sesudah subuh dalam pengertian sholat rawatib. Kalau ada sebab, ya, contoh sesudah sholat subuh ada undangan kajian di masjid sebelah. Kemudian begitu sholat subuh selesai, panjenengan mendatangi masjid sebelah untuk mengikuti kajian. Ketika datang, panjenengan sholat apa? Tahiyatul masjid.
Itu artinya apa? Dalam waktu masih subuh begini, panjenengan sholat 2 rakaat sesudah subuh, tapi bukan sholat rawatib. Sama ketika sesudah asar, bukan dilarang sama sekali. Kalau ada sebab boleh sholat, tapi yang dilarang itu adalah sholat rawatib. Tadi juga tidak disebutkan sholat rawatib 2 rakaat sebelum isya. Tadi nggak ada ya. Lah sekarang bolehkah sholat rawatib 2 rakaat sebelum isya? Boleh. Ada dalil umum. Dalil umumnya apa? Baina kulli adaini sholatun. Setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Ini dalil umum. Setiap antara 2 adzan itu ada sholat. 2 adzan dalam pengertian adalah antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan waktu isya itu kemudian panjenengan sholat 2 rakaat qobliyah isya. Tidak ada dalilnya di hadis ini tadi. Baik Ibnu Umar, kemudian Aisyah, Ummu Habibah, tidak ada semuanya. Ya. Akan tetapi ada dalil umum, setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Lah, 2 rakaat sebelum isya berarti dikategorikan muakkad apa ghairu muakkad? Ghairu muakkad, tidak terlalu dianjurkan, tidak muakkad, tapi tidak dilarang. Nah, tapi kadang-kadang greget dia. Wis mari kajian suwe, mari sholat maghrib sampai isya, waktu isya wis rada molor, kemudian adzan ana sing ngadeg sholat qobliyah. Sing lain menggerutu. Soal langsung qomat ae. Iki adzan wis keri-keri, nah menggerutu. Ya. Maka sebaiknya apa? Lek ana kajian mari maghrib, rada molor titik, mari adzan isya langsung iqamah. Karena 2 rakaat sebelum isya itu dalilnya yang umum tadi itu. Tidak ada dalil-dalil yang khusus sholat 2 rakaat qobliyah isya. Jadi termasuk ghairu muakkad. Jamaah kaum muslimin, mari karena kita sudah tahu dalil-dalilnya tadi itu, oleh aku sholat rawatib jumlah 10 rakaat itu mengikuti Ibnu Umar, itu adalah sangat dianjurkan. Tapi kalau kepingin dibuatkan rumah di surga, itu mengikuti Ummu Habibah sama mengikuti Aisyah. Sholatnya 12 rakaat, yaitu yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu muakkad. Ya. Maka kemudian kalau pengen nambah lagi ya boleh, sesudah zuhurnya juga 4, sebelum asarnya 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Ya, cuma kita kalau sebaik mungkin yang muakkad jangan ditinggalkan. Yang ghairu muakkad menurut kebijakan. Ya, lihat ini hampir dit kok masih mau sholat kan begitu ya. Nah, mau bahkan jamaah kaum muslimin ketika panjenengan Allahu Akbar rakaat pertama itu kemudian terdengar iqamah, batalkan. Dilepaskan. Jadi kalau mendengar, kalau apa dalilnya kalau sudah ada iqamah tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar lepaskan. Tapi kalau tinggal tahiyatnya ya tunggu sampai salam. Kenapa? Lek panjenengan melanjutkan 2 rakaat, panjenengan nanti sholat wajibnya menjadi masbuk. Ya, jadi kalau baru Allahu Akbar batalkan saja. Tapi kalau tinggal tahiyat selesaikan sampai salam. Demikian jamaah kaum muslimin, apa yang menjadi tujuan kita, kajian kita pada pagi ini, bagi yang sudah melakukannya itu akan lebih mantap karena tahu dasar-dasarnya, tahu dalil-dalilnya. Bagi yang belum rajin sholat rawatib dengan tahu dasarnya tadi, maka menjadi rajin sholat rawatib paling tidak
tidak adalah yang 10 atau yang 12 rakaat. Demikian jamaah kaum muslimin, mengharap hidayah dan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat dan ilmu itu diamalkan. Sehingga apa? Ilmu kita itu adalah ilmu yang diamalkan, dan amal kita itu adalah amal yang berdasar dengan ilmu. Artinya apa? Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, begitu ya. Amalnya ilmiah, ilmunya amaliyah. Ilmunya diamalkan, amalnya berdasarkan ilmu. Demikian jemaah kaum muslimin, mungkin masih ada 1-2 yang ditanyakan, monggo kalau ada. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita menggabungkan antara sholat sunnah dan sunnah boleh. Misalnya kita sholat subuh ini waktunya mepet, kita sholatnya sunnah tahiyatul masjid, kita gabung dengan sholat sunnah qabliyah. Oke, saya. Jadi sekalian, artinya tidak usah 2 kali sholat, panjenengan tapi adalah sholatnya adalah qabliyah. Ya, digabung dengan sholat apa tadi? Iftitah. Oke, baik. Kenapa jamaah kaum muslimin? Nabi itu menganjurkan kalau datang ke masjid tidak duduk. Jadi kalau panjenengan sudah sholat 2 rakaat qobliyah subuh sudah cukup, itu juga mewakili sholat iftitah ya, tahiyatul masjid. Yaitu karena kebijakan panjenengan lek sholat 2 kali sudah dekat dengan iqamah, maka digabungkan tadi itu baik, sekalian mewakili tahiyatul masjid. Begitu ya. Sudah tidak ada yang lain. Kalau tidak ada kita wonten nggih Nabi mengerjakan waktu safar 2 rakaat sebelum subuh mengenai sholat tahajud dan waktu safar. Jadi dalam riwayat Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau untuk tahajud, qiyamul lail, jamaah sekalian, kita boleh sholat qiyamul lail waktu safar, juga boleh tidak melakukan. Tapi jamaah kaum muslimin, kalau untuk Nabi, sholat lail itu wajib bagi Nabi, ya. Tapi kita tidak. Qiyamul lail, sholat lail itu tidak wajib. Jadi kalau panjenengan safar, kok safarnya itu lama, panjenengan meninggalkan kebiasaan sholat lail, panjenengan dalam kondisi safar boleh sholat lail, sholat tahajud. Misalnya safarnya jauh ke Jakarta, di rumah anak, di sana 1 bulan, mosok gak sholat lail belas ya. Maka meskipun panjenengan tetap namanya safar, karena panjenengan itu domisili Surabaya. Meskipun 10 hari di Jakarta, namanya panjenengan adalah safar, berlaku hukum safar. Nah, maka lek meninggalkan sholat tahajud laku weman, ya, maka meskipun safar, panjenengan sholat tahajud tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Demikian jemaah muslimin, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu